Pemirsa, benarkah komposisi 45-55% sudah final ataukah ada panggung depan dan panggung belakang yang berbeda pembahasannya? Atau masih ada ruang jelang pengumuman kabinet periode 2019-2024? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama saya sapa adalah Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Bang Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Joni Plate, Sekjen Partai Nasdem. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam. Hampir tiap hari ya Bang kita ketemu. Ada juga Mas Hanta Yuda, pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking. Mas Hanta, selamat malam Mas. Malam. Saya akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Ini artinya 45% dari kalangan parpol, 55% dari kalangan profesional sudah pasti komposisinya itu atau bahkan sudah pasti sampai nama-namanya? Insya Allah tidak ada berubah. Dan tadi setelah habis penganugerahan bintang Mahaputra dan lain-lain di istana, dari konfirmasi terakhir tidak ada perubahan. 55% adalah kalangan yang memiliki kemampuan intellectual knowledge, pengalaman, profesional. Kemudian 45 dari partai politik. Bang Joni dan teman-teman yang lain. Nanti kita bahas Bang Joni dan teman-teman itu temannya seberapa luas. Nanti kita bahas ya. Seperti itu dan tidak ada perubahan. Tapi artinya nama sebenarnya sudah fix juga. Insya Allah tidak ada perubahan. Berarti nama juga sudah disusun begitu ya 34 itu. Ya, sebelum tanggal 20 kan nanti Presiden akan umumkan itu. Oke. Nah, tadi artinya kalau misalnya 45 artinya ada 16. Kemungkinan ada 16 posisi untuk partai politik dibanding dengan 18 dari kalangan profesional, sehingga totalnya jumlahnya 34. Ya. Nah, 16 ini Bang, kalau tadi Anda sudah katakan sudah ada nama-namanya, ini khusus untuk partai koalisi yang lolos elementary threshold, atau partai koalisi yang dua-duanya tidak lolos dan lolos, atau juga oposisi? Ya, yang pasti dalam posisi seperti ini, bagi kita, bagi Bang Joni ini, saya hari-hari ada di istana, juga bisa menjelaskan kepada publik dan Rory bahwa kewenangan sepenuhnya itu ada di Bapak Presiden, tetapi kita mesti mengerti bahwa Presiden tahu persis apa yang hendak dan akan beliau lakukan dan tidak ada satu orang pun bisa melakukan intervensi atas independensinya. Percaya itu kalimat saya. Oke. Ada... Oke, sebentar ini saya perlu menanyakan. Ini penting. Ini juga penting nih. Ya. Artinya oposisi masuk tidak sih? Saya mau bilang bahwa dari gestur, dari beberapa diksi yang beliau pakai, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita sudah dapat jawabannya. Artinya kemarin ada pertemuan dengan forum Pemret. Artinya ini sudah dikonfirmasi oleh Bang Ali. Oposisi tidak masuk. Bang Joni happy. Oposisi tidak masuk. Oh, bukan soal happy tidak masuk. Yang kami happy. Saya ingin tanya happy atau enggak karena Bang Joni selama ini ngotot Bang agar oposisi tidak masuk Bang. Bukan. Saya ingin mentransmisikan yang benar kepada publik. Agar masyarakat teredukasi dengan betul, terinformasikan dengan betul. Ya, saya senang. Karena apa? Karena tugas pertama Presiden terpilih sudah diselesaikan. Itu senang sekali kita. Apalagi diselesaikan itu dengan keleluasan yang luas. Menyelesaikan itu dengan kehendak Presiden yang kuat. Ya. 3 hal yang diselesaikan oleh Presiden. Ya. Yang pertama dia selesaikan struktur kabinetnya. Yang kedua dia tentukan nomenklatur kabinetnya. Baru yang ketiga dia isi anggota kabinetnya dengan memenuhi spesifikasi dari setiap elemen kabinetnya. Dan koalisi mendapatkan hak penuh dalam situ. Dan itu dilakukan diisi, kami yakini betul. Ya, kami selama ini kan Nasdem selalu mengatakan menghormati hak prerogatif presidennya. Dan Presiden membuktikan dia menggunakan hak prerogatifnya dengan keleluasan yang luas. Mengisinya dengan apa? Ini supaya jangan salah, ini publik biar tahu. Mengisi anggota kabinet yang profesional, yang memenuhi kriterianya. Dari mana mereka berasal? Dari unsur partai politik dan dari unsur non partai politik di bawah kendali koalisi presiden. Itu kira-kira. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Hanta. Komposisi 45%, 55%. Untuk parpol 45%, kebanyakan nggak sih? Nanti kita akan tanyakan setelah jeda Mas. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Mas Hanta sekarang. Mas Hanta, komposisi 45% untuk parpol, menurut Anda kebanyakan nggak? Ya, kalau logika presidensial yang digunakan tentu kebanyakan. Kebanyakan. Tapi realitasnya kan
hak prerogatif presiden itu kan prinsip atau logika dalam sistem presidensil, dalam konstitusi kita jelas, tetapi dia sulit beroperasi karena konstruksi multipartai ekstrim. Dalam kesehariannya presiden harus berhadapan dengan parlemen. Salah satu cara presiden untuk mengamankan dukungan parlemen adalah memberikan jatah menteri kepada partai politik, sehingga presiden harus berkompromi, presiden harus bernegosiasi dengan partai, dan akhirnya sistem presidensialis kita setengah hati. Presidensialisme setengah hati bercorak atau bercita rasa parlementer. Nah, 4555 ini menurut saya adalah kombinasinya. 45 itulah komposisi kabinet bercorak parlementer, 55%-nya itu adalah kabinet presidensial. Artinya tetap ingin mengamankan dukungan di pemerintah dan juga di parlemen, begitu Mas. Ya, saya ingin tanya, tadi ketika tadi Presiden ada acara pagi tadi, dia sempat mengatakan, kamu tahu nggak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden, menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya. Ini pernyataan yang mungkin kalau saya menangkapnya, presiden ini menunjukkan, hey, I'm the boss. Yes. Kamu mau ngomong apa, mau minta apa, I'm the boss. Apakah setuju Mas dengan itu? Saya setuju, tapi mohon maaf catatan saya ada ambivalensi. Satu sisi itu betul, tetapi juga membuka ruang, mendikotomikan ada jatah partai dan non partai itu sekaligus sebenarnya mereduksi hak prerogatif presiden sendiri. Mau berapapun, mau tidak ada istilah persentase, itu adalah hak prerogatif presiden, terserah. Tapi presiden sudah membagi, ada ruang yang dibuka oleh kepada partai politik, itu logika parlementer. Merepresentasikan proporsi dari kursi di parlemen, itu logika parlementer. Melebur antara parlementer, antara komposisi parlemen dengan di menteri. Padahal dalam sistem presidensial tidak ada hubungannya. Presiden mau mengangkat tidak ada kader partai sekalipun boleh. Baik. Presiden mau mengangkat semuanya dari partai juga boleh. Tambah sedikit ya, yang dikatakan ini oleh Mas Hanta ini realita konstitusi kita. Ya, memang presidensial sistem kita ini tidak semua masalah eksekutif selesai di kantor presiden. Baik. Itu realita. Karena apa? Karena memang amandemen undang-undang ini telah mendistribusikan kewenangan presidensi ke banyak lembaga lain termasuk ke parlemen, yang mengakibatkan presiden harus memperhatikan parlemen kita ini bukan legislatif murni, dia kuasi eksekutif juga. Ini yang membuat, dan disitulah kecerdasan Pak Joko Widodo untuk mengkombinasikan itu. Untuk 45% itu tinggal begini, apakah presiden hanya mengangkat dan menetapkan saja atau menerima rekomendasi dari para partai untuk memberi masukan? Kita tanya ini Bang Ali. Tapi kalau ternyata presiden hanya menentukan pilihan dari partai politik, maka presiden sebenarnya sedang mereduksi hak prerogatifnya. Tapi kalau presiden hanya sekedar menerima saran dan dia yang final say, yang Nasdem bilang kan menyerahkan sepenuhnya Bang Ali, gimana nih presiden kemarin Saya Bang? kira memang strategi seperti yang dilakukan oleh Bang Joni dengan ketua umum di Nasdem itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Hanta. Jangan lupa bahwa presiden mengerti terhadap perkembangan makro yang luar biasa tentang jatuhnya perekonomian Argentina, kemudian Venezuela dan lain-lain. Karena itu yang kedua, beliau berpikir tentang 5 tahun ini adalah sebuah tantangan yang sangat amat berat. Itu sebabnya kenapa beliau bicara tentang pentingnya gambaran dunia-dunia maju dengan kemampuan human resources manajemennya yang kuat. Artinya ketika disodori nama, presiden ya sudah ikut saja atau dia punya pertimbangan yang lain? Bapak mesti mengerti bahwa ini presiden yang pertama orang Jawa dari Solo lagi. Hati-hati Pak, ini manusia cerdas ini Bapak. Jadi memang saya sehari-hari kan ada di situ, jadi saya melihat gesturnya kayak begini, diksi yang dipakai kayak begini. Beliau membuat narasi seperti begini. Apa yang saya mau bilang bahwa insya Allah, maka dari awal saya katakan bahwa beliau sangat independen dan tidak akan mungkin terpengaruh. Berarti kalau ada partai yang sudah menyiapkan 10 nama misalnya minta 7 menteri, nggak akan terpengaruh. Bawalah nama sebanyak-banyaknya. Ya, saya mau tambah sedikit itu. Betul sekali. Bawalah nama sebanyak-banyaknya agar informasi yang diperoleh presiden sebanyak-banyaknya bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena apa, Rodi? Sedikit aja ya. Kabinet ini begitu penting untuk diumumkan, begitu penting pengumuman kabinet itu acceptability domestiknya tinggi, acceptability pasar domestik tinggi, acceptability pasar internasional tinggi. Mengapa? Kita sedang menghadap potensi resesi dunia. Jerman kemarin mengumumkan growth negatif.
ya, dan akan berdampak begitu luas. Jadi kita perlu soliditas dan kabinet kita ini harus disambut dengan baik. Kita harus menyambut dengan baik kabinet ini. Ini ada menariknya Bang Ali, mohon maaf saya potong. Ada kemudian nomenklatur baru di kabinet dan Presiden juga menegaskan bahwa ada 2 menteri muda yang tidak akan masuk ke nomenklatur baru ini, tapi akan menghandle atau mengepalai kementerian yang lama. Itu kementerian yang mana yang butuh tenaga baru itu, Bang? Ya, paling tidak memang diharapkan bahwa kementerian yang menterinya itu dua hal yang paling pokok. Yang penting adalah dia bisa memiliki kemampuan gerak yang cukup mobile, kuat, dan yang kedua itu adalah mereka juga bisa hadir di depan kemudian mengikrarkan diri bahwa saya pembantu presiden. Ini menteri dan alasannya. Menteri muda ini dari kalangan parpol. Ya. Dari kalangan parpol. Saya ingin mengatakan bahwa ada 2 hal. Kalau dilihat dari diksi yang presiden menyampaikan itu, yang pertama profesional, kemudian yang kedua memang dari parpol. Tetapi saya mau bilang bahwa dalam beberapa kesempatan kan selalu presiden mengatakan bahwa dalam posisi seperti ini tentu beliau meminta dari partai koalisi. Mungkin juga dari Bang Joni dengan kawan-kawan koalisi untuk bisa mendorong. Baik, artinya 2 menteri muda ini dari kalangan parpol ya? Ya, struktur kabinetnya Pak Joko Widodo ini, Rory, yang perlu diingatnya ini apa? Ya, Pak Joko Widodo waktu menyusun kabinet ini dia memperhatikan yang pertama program visi dan misi penting dia sumber daya manusia. Jadi seluruh leading sektor untuk sumber daya manusia pasti diperhatikan. Yang kedua apa? Platform digital dengan ekonomi digital pasti diperhatikan. Yang ketiga, situasi nasional kita perekonomian ya, ada defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran. Nah, dalam kaitan dengan itu untuk mengatur bagaimana di international trade kita, bagaimana domestic trade kita di bidang ekonomi ya, itu peleburan inilah yang akan menjadi ya, bukan yang akan menjadi ya kekasan kabinet ini, dan ini kita tunggu dalam elemen of surprise. Masyarakat juga menunggu apabila 2 menteri tadi dikatakan Bang Ali dari parpol, artinya menteri siapa yang tergantikan dan menteri siapa yang tidak tergantikan. Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa Sri Mulyani sebaiknya dipertahankan entah jadi Menkyu atau Menko. Nah, siapa kemudian yang akan ditendang? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Bang Ali, jadi sosok seperti apa yang dipertahankan? Ya, sosok yang paling tidak mereka jangan ragu di ruang publik itu adalah membela kebijakan-kebijakan pemerintah, dan jangan bersembunyi ketika pemerintah dan presiden itu dibully, dibantai. Berdiri karena kalian bekerja untuk bisa membantu presiden. Emang ada menteri yang begitu? Nah, hari ini kan kita kan tahu kayak bagaimana presiden itu menjadi dirinya berbicara dan untuk dirinya sendiri. Saya pikir ini harus jelas, karena itu kenapa saya menaruh harapan banyak kepada Bang Joni dengan Nasdem dan partai-partai koalisi agar bisa mengirim kawan-kawan yang tidak bersembunyi di balik semua kebijakan. Bang Ali, ini dari 34 menteri kemarin, periode sebelumnya, kira-kira berapa persen yang dipertahankan? Wah, itu memang kan presiden bilang banyak. Presiden bilang banyak. Kalimat banyaknya itu kita belum tahu, karena banyak itu lebih dari 1 banyak. Iya kan? Iya dong. Lebih dari 50% sampai nggak, Bang? Saya kira tidak sampai. Tidak sampai 50% yang dipertahankan. Dengan izin Allah. Ada apa? Kenapa kok tidak sampai 50% nggak dipertahankan? Ya, kalau dalam teori komunikasi itu kan selalu kita menggunakan satu teori yang namanya content analysis. Analisis itu ada 2 hal. Berkali-kali kita menggunakan istilah diksi, kemudian dengan gestur. Dari diksi dan gestur itu maka kita ingin mengatakan bahwa insya Allah periode akan datang itu beliau ingin orang-orang yang punya komitmen perjuangan dalam ideologi negara Pancasila ini. Tidak ada yang ngomong itu. Sebelum saya beralih, Bang, yang tidak dipertahankan 50% ini, bahkan lebih dari 50% mungkin, dari parpol atau profesional? Wah, itu saya setuju dengan Bang Joni bahwa itu menjadi kompetensi yang dimiliki hak prerogatif presiden. Artinya tapi kita sudah banyak informasi dapat dari Bang Ali malam ini. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, mana menurut Anda menteri-menteri yang seharusnya dipertahankan dan mana yang tidak? Wah, luar biasa. Tentu saja yang dipertahankan yang kinerjanya bagus. Karena menteri itu kan pembantu presiden untuk menyukseskan agenda pemerintahan, janji-janji politik presiden. Jadi pasti yang harus diperiksa adalah basis teknokratik.
ketimbang politik. Kalau politik adalah perimbangan kekuasaan supaya partai ini tetap memberikan dukungan, pertimbangan politik. Kalau teknokratik itu basisnya kinerja. Jadi kalau menteri-menterinya lebih banyak basis teknokratik, jadi mau dari partai atau non partai tapi sama profesional, menurut saya masih presidensil, masih harus kita dukung. 45% itu kecil. Kendati pun kepada partai tapi isinya tetap profesional partai itu juga oke menurut saya. Sehingga yang harus dipertimbangkan presiden, satu, integritas. Jadi soal rekam jejak jangan sampai menjadi beban publik para menteri itu. Beban presiden kepada publik. Yang kedua, kompetensi, kapabilitas di bidangnya. Kalau dia bidang perindustrian, perdagangan, dia mumpuni di bidang itu. Yang ketiga, dia harus punya kemampuan leadership dan manajerial karena memimpin sangat besar birokrasi, tidak cukup pengalaman organisasi atau pengalaman di perusahaan pribadi dan seterusnya, karena itu punya kemampuan yang cukup kuat. Satu lagi adalah keberanian mengambil keputusan, terobosan itu penting. Satu lagi, loyal kepada presiden, dia tegak lurus pada visi misi presiden. Tambahan, mampu mewakili presiden di ruang publik, apapun halangan, nyawa taruhannya. Ini tahun 2024 kadang-kadang kita tahu menjelang pemilu banyak menteri yang curi-curi langkah begitu dan tidak fokus menjalankannya. Apa pesan Bang Joni? Yang sebagai pertama perwakilan dari parpol? yang pertama ya Rory ya, kabinet ini akan ditandai dengan evaluasi atas kabinet 2014-2019. Salah satu faktor evaluasi yang penting adalah koordinasi. Ya, sehingga tidak berjalan secara sektor itu kementerian. Itu akan menjadi evaluasi. Ya, sehingga koordinasinya kuat. Yang kedua, pasti juga memperhitungkan nanti dinamika politik ya pada saat pergantian pemerintahan berikutnya. 2024 misalnya sekarang sudah dihitung ini. Bagaimana kabinet yang efektif ya sampai dengan 2024 dengan pengalaman jalannya pada saat Pak SBY dulu 2009-2024. Ini harus dijaga, jangan sampai 2 tahun 2014 ya, 2 tahun down the road ya. Habis itu masing-masing sendiri-sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Di situ mengapa ya Nasdem selalu mengingatkan serahkan pada Pak Joko Widodo. Kita kawal dengan benar, kawal secara kuat itu kabinet. 17 ya, 16 sampai 17 kursi dari partai politik tadi, menteri. Itu kalau dilihat komposisinya meskipun ini logika parlementer adalah P31, jadi menurut saya berikan kepada partai yang punya kursi di parlemen. Yang non-parlemen cukup misalnya wakil menteri saja. P31, PKB 3 misalnya dari proporsionalitasnya, kemudian Nasdem 3, Golkar 4, PDIP 5 sampai 6. Jadi berikan kepada yang KIK saja. Yang di luar pemerintahan jangan dilibatkan dulu. Sedikit. Kalau kami tidak saja ngomong jumlah, itu menjadi tidak relevan pada saat kompetensi dan kualifikasi tidak memadai. Yang kompetensi dan kualifikasi sangat penting. Artinya akan diumumkan Bang Ali nanti tanggal 17? Insya Allah kita tunggu waktu yang tepat. Karena beliau juga mesti menunggu waktu petunjuk dari Allah SWT. Paling lama jangan ragu itu. Oktober. Paling telat. Wah, itu pasti itu. Tapi 17 Agustus ada tanda-tanda akan diumumkan. Tahun lalu, 4 tahun yang lalu, 2014 diumumkan 27 Oktober, seminggu setelah pelantikan. Kali ini kita harapkan lebih cepat. Lebih cepat. Gitu. Terima kasih teman-teman. Kita tunggu saja, semoga nanti ada kejutan di misalnya tanggal 17 atau tanggal 18 Agustus nanti. Atau kalau misalnya tidak ya sebelum tanggal 20 Oktober. Kita akan berlanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Terima kasih teman-teman.